Halo anak-anakku, kelas 12, bertemu lagi dengan Bu Prami dalam mata pelajaran PKWU. Ya, yang kali ini masih membahas tentang perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Nah, kali ini kita mengambil tema tentang analisa peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Ya, jadi materi kali ini masih berhubungan dengan materi yang kita bahas minggu lalu tentang bisnis plan, ya. Jadi, apa saja sih analisa peluang usaha tersebut? Ya, itu ada analisa kebutuhan pasar. Maksudnya bagaimana? Jadi, Anda harus memiliki suatu konsep atau rencana, ya. Jadi, Anda harus tahu apakah konsep Anda tersebut bisa memenuhi syarat kebutuhan pasar. Nah, itu harus melakukan analisa kebutuhan pasar. Kemudian, analisa kebutuhan materi. Jika analisa kebutuhan pasar itu sudah tepat dengan kebutuhan pasar, ya, maka Anda bisa mendapatkan materi dengan mudah. Mencakup itu bahan baku, tempat, harga, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, analisa keberhasilan usaha. Maksudnya di sini, jika syarat kebutuhan pasar dan kebutuhan materi itu sudah terpenuhi, ya, Anda tetap harus merancang dan memperkirakan apakah ke depan usaha yang Anda jalankan itu bisa berjalan dengan lancar atau mungkin perlu inovasi yang baru. Ya. Keempat, itu ada analisa persaingan. Ya, tentu dalam setiap usaha atau bisnis itu ada persaingan. Ya, sehingga dengan adanya persaingan kita dapat menentukan harga jual, kemudian menentukan fasilitas dan pelayanan serta menambahkan ide-ide atau inovasi baru dalam usaha kita. Kemudian ada analisa pendapatan dan pengembangan. Maksudnya di sini adalah tentu suatu usaha itu atau setiap usaha tujuannya adalah untuk mendapatkan penghasilan atau pendapatan. Sehingga harus diperkirakan BEP-nya nanti yang akan kita dapatkan. Ya, itu harus dianalisa sejak awal, ya. Kemudian analisa pengembangan usaha. Ya, maksudnya di sini analisa pengembangan usaha adalah bila usaha kita nantinya misalnya berjalan dengan lancar atau berhasil istilahnya ya, kita juga harus memikirkan untuk membuka cabang-cabang baru di tempat-tempat yang berbeda sehingga akan lebih mengembangkan usaha kita. Nah, itu tentang analisa peluang usaha. Kita lanjut sekarang ke sumber daya. Jadi sumber daya itu ada 6M dan 1I. 6M itu ada man, kemudian money, material, mesin, method, market, dan I-nya ada information. Ya. Nah, man atau manusia. Jadi di sini merupakan sumber daya yang cukup penting juga dalam suatu usaha. Kemudian money atau uang juga begitu. Jadi kalau tidak ada uang, tidak ada modal, kita tidak akan bisa memulai suatu usaha. Material atau bahan, nah jadi bahan-bahan ini kan tidak mungkin datang dengan sendirinya. Jadi kita harus membeli dari luar. Nah itu termasuk sumber daya. Kemudian mesin ini peralatan. Jadi tentu di sini dalam usaha pengolahan makanan, peralatan ini cukup memiliki peranan yang penting dalam pengolahan. Kalau tidak ada mesin, peralatan tentu pengolahan tidak akan bisa berjalan. Ya, metode itu cara kerja. Jadi kalau tidak ada cara kerja yang baik, yang teratur, tentu usaha kita tidak akan bisa berjalan dengan baik. Ya, market atau pasar. Jadi kita harus mengetahui kemana sih kita harus pasarkan produk-produk kita. Jadi ini termasuk sumber daya. Nah, kenapa sekarang information itu termasuk sumber daya? Kenapa ini penting? Jadi
informasi yang kita dapatkan dari luar itu akan mendukung usaha yang akan kita jalankan. Ya, jelas ya? Baik, kita lanjut sekarang ke administrasi dan pemasaran. Jadi di sini ada organisasi, ada tata usaha, dan ada manajemen marketingnya. Ya, ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari administrasi dan pemasaran. Jadi organisasi maksudnya adalah struktur organisasi dari suatu usaha, mungkin dari direkturnya siapa, kemudian manajernya siapa, karyawannya siapa. Jadi jelas tupoksinya, tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, ya. Kemudian tata usaha. Jadi semua administrasi pembukuan itu dikelola di tata usaha atau sistem informasi. Kemudian manajemen marketing. Jadi marketing atau pemasaran itu tidak hanya asal-asalan. Jadi perlu suatu manajemen, ya. Kita lanjut. Nah, administrasi marketing itu dijalankan oleh manajer marketing atau marketing manager. Di mana di sini diperlukan sales promotion, jadi yang akan memperkenalkan produk kita ke masyarakat, sales promotion. Distribution itu adalah pendistribusian produk kita ke masyarakat. Dan salesnya sendiri juga, sales yang langsung terjun menjual produk-produk kita. Kalau sales promotion mempromosikan, sales yang mempromosikan. Kalau salesnya sendiri itu yang menjualnya, ya, menjual langsung ke masyarakat. Kemudian komponen perencanaan usaha itu mencakup konsep bisnis, pasar, dan ada keuangan. Jadi konsep bisnis ini di sini ada apa sih visi misi dari usaha kita, sehingga bisa kita ajukan ke masyarakat, ke pelanggan kita. Jadi jelas dia. Kemudian pasar, kita harus tahu usaha kita itu pasarnya bagaimana, kemana arahnya. Keuangan pun juga memegang peranan yang cukup penting. Nah, ya, ini ada kata-kata dari Jim Dean. Untuk sukses sungguhan, tanyakan kepada diri Anda 4 pertanyaan ini. Mengapa? Mengapa tidak? Mengapa bukan aku? Mengapa tidak aku mulai sekarang? Jadi kalau Anda tidak, maksud Ibu memiliki suatu konsep atau rencana, tapi kalau tidak dimulai, tidak akan bisa menghasilkan sesuatu. Itu maksudnya ya. Kemudian, lagi satu ini dari Ray Kroc. Jika Anda bekerja hanya untuk uang, Anda takkan pernah sukses. Tetapi jika Anda mencintai apa yang Anda kerjakan dan selalu mengutamakan kepentingan pelanggan, kesuksesan tentu akan ada di tangan Anda. Ingat, mengutamakan kepentingan pelanggan. Jadi pelanggan itu adalah raja. Baiklah, sampai di sini Ibu cukupkan pertemuan kita. Ya, sampai jumpa pada pembahasan materi berikutnya. Terima kasih.